Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ragil Harido Triwidanto Nugroho dengan NIM B10612111020 dari Prodi Ekonomi Islam 2021 kelas A. Saya akan membahas terkait analisis saham Ciputra Development Tbk dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Profil perusahaan PT Ciputra Development Tbk dengan kode emiten CTRA bergerak dalam bidang pengembangan dan penjualan real estate, apartemen, rumah perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas penyedia layanan terkait dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas perumahan, termasuk tidak terbatas pada lapangan golf, klub keluarga, restoran, dan pusat rekreasi lainnya beserta fasilitasnya. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984. Untuk pendiri Ciputra Development Tbk ini yaitu adalah Dr. H.C. Insinyur Ciputra, dan beliau mendirikan pada tanggal 22 Oktober 1981. Dan alamat pusat kantor Ciputra yaitu di Ciputra World di Tower 39, Jakarta. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Pada tahun 1981, Dr. H.C. Insinyur Ciputra mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. Lalu pada tahun 1984, perseroan pengembangan proyeksi perusahaan perumahan pertama yaitu Citra Garden di Jakarta Barat. Proyek ini merupakan cikal bakal dari pengembangan berskala kota Citra Garden City Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 1990, PT Citra Habitat Indonesia berganti nama menjadi PT Ciputra Development. Dan pada tahun 1994, PT Ciputra Development melakukan penawaran umum perdana dan tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dan pada tahun 2017, perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Ciputra Surya dan PT Ciputra Property. PT Ciputra Development Tbk juga memiliki visi, misi, dan budaya perusahaan. Yaitu dari visinya bisa kita lihat yaitu mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dalam menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan. Dan kita lihat dari misinya juga mengemban menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan menjadi yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan, sehingga menjadi pilihan pertama bagi para konsumen, menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan, menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham, dan menjadi berkat yang menyata bagi masyarakat dan tanah air. Dan budaya perusahaannya itu sebagai berikut ada 3. Yang pertama, integritas, yaitu berperilaku secara utuh sesuai moral dan etika. Yang kedua adalah profesionalisme, yaitu berkompeten dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu entrepreneurship, yaitu berbisnis secara inovatif dan berkelanjutan. Penawaran saham pertama atau IPO. Pada tanggal 18 Februari 1994, Citra Development Tbk dengan kode emiten CTRA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham CTRA kepada masyarakat sebanyak 50 juta
dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 5.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 1994. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kawan-kawan bisa melihat tabel yang terdapat di sebelahnya. Untuk manajemen perusahaan terdapat beberapa bagian yang sentral, yaitu seperti komisaris utama, komisaris independen, direktur utama, dan direktur independen. Dan untuk susunan manajemennya bisa kawan-kawan lihat di tabel berikut. Berikutnya yaitu anak perusahaan. Anak perusahaan Ciputra Development Tbk ini terdapat 17 anak perusahaan, yang salah satunya yaitu PT Ciputra Geraha Mitra yang bergerak pada properti dan real estate dengan persentase 99,99%, dan PT Ciputra Raya Sejahtera dan entitas anak yaitu bergerak di bidang rumah sakit dengan persentase 99,99%. Dan PT Citraland Geraha Realty bergerak di bidang properti dan real estate dengan persentase 99,99%. Dan teman-teman juga bisa bacanya pada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu pemegang saham. Pemegang saham PT Ciputra Development Tbk ada 7 pemegang saham. Yang pertama yaitu PT Sang Pelopor dengan persentase 52,77%. Yang kedua yaitu masyarakat atau publik, yaitu dengan persentase 47,1%. Saham treasury dengan persentase 0,13%, yaitu selanjutnya Nani Juliawati Santosa dengan jumlah 857.039 dengan persentase 0%. Tulus Santoso sebagai direksi dengan jumlah 355.237 dengan total persentase 0%. Sutoto Yakobus jabatan sebagai direksi dengan saham 174.942 dengan persentase 0%. Dan Harun Hajadi jabatan sebagai direksi dengan jumlah 14.399.560 dengan persentase 0,08%. Untuk analisis sahamnya bisa teman-teman lihat di tabel berikut yang sudah disediakan. Dari grafik serta data di atas yang diambil pada tanggal 19 April 2023 pukul 15.00, saham Ciputra Development Tbk mengalami pergerakan yang positif. Artinya, dari grafik year to date pada awal Januari sempat berada pada harga sekitar 940 per lembar, tetapi pertengahan Januari mengalami penurunan hingga pada harga sekitar 870 per lembar saham. Tetapi pada pertengahan Januari, harga saham juga mengalami kenaikan secara kontinu dan bergerak naik hingga awal Februari dan mengalami penurunan kembali pada pertengahan Februari. Hingga awal Maret, juga nilai sahamnya terus mengalami kenaikan dan di bulan April harganya menembus sekitar 1.000 per lembar saham. Dapat disimpulkan bahwa pergerakan atau perkembangan saham PT Ciputra Development Tbk
mengalami kenaikan yang teratur, dan bahkan antara kenaikan dan penurunan harga bisa dikatakan stabil. Saham ini bisa dikatakan mengalami tren positif, yang artinya dari tahun ke tahun bahkan bulan ke bulan terus mengalami kenaikan harga sahamnya. Menurut saya, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa saham PT Ciputra Development Tbk merupakan salah satu saham pilihan untuk melakukan investasi di pasar modal, dan terkhusus saham ini merupakan saham syariah yang dimana sudah terdaftar pada JIE 70. Sekian pemaparan saya terkait analisis saham Ciputra Development Tbk, dan saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan bahkan pengucapan dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.